Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana merawat anggrek yang paling mudah, terutama untuk pemula ya, agar 100% berhasil tanpa kegagalan. Dan kita coba carikan ide yang paling mudah dirawat, yang bisa berbunga dengan sendirinya tanpa perlakuan khusus, tanpa pupuk yang aneh-aneh, bisa berbunga dengan sendirinya. Untuk teman-teman yang baru mulai anggrek, biasanya mulai menanam anggrek dari anggrek phalaenopsis ya, mulai terpincut dengan anggrek phalaenopsis karena ukurannya yang cukup besar, ukuran bunganya, dan juga varian warnanya bermacam-macam, juga mudah ditemui di mana aja, di pasaran, ataupun di koperasi. Biasanya anggrek ini banyak dipakai, jadi cukup terkenal untuk anggrek phalaenopsis seperti ini. Cuman memang jika belum terbiasa agak sulit merawatnya, terutama menjaga kelembabannya. Jika terlalu lembab biasanya mudah busuk. Jadi cara mengakalinya bisa digantung seperti ini, bisa digantung ataupun seperti yang di belakangnya digantung. Kalau sudah terbiasa menanam anggrek di dalam pot yang minim lubangnya, ini hanya satu lubang di bagian bawah, itu tidak masalah kalau sudah terbiasa. Tapi jika belum terbiasa memang agak sulit cara menanam anggrek seperti ini. Lebih aman jika seperti ini. Yang kedua, yang lebih mudah dari phalaenopsis biasanya dendrobium. Dendrobium cenderung mudah ya. Nah, tapi tidak semua dendrobium mudah berbunga. Jika ingin yang mudah berbunga, pilihlah dendrobium dengan tipe seperti ini. Dendrobium batang keras, tipe pembungaan, tumbuh dari samping dari atas seperti ini. Untuk dendrobium nobil ataupun dendrobium yang tumbuh dari samping, untuk bunganya itu biasanya agak sulit. Misalnya yang ini Gaton Sunrise, pembungaan dari tangkai samping, dari samping seperti ini agak sulit. Nah, untuk yang berbunga dari atas, dari pucuk seperti ini, jauh lebih mudah. Ini anggrek tirai tumbuh dari samping seperti ini. Nah, yang tumbuh bunga dari samping seperti ini agak sulit. Jadi pilihlah dendrobium yang tipe bunganya seperti ini, tumbuh dari atas. Cirinya batangnya keras, daunnya tebal dan kaku, kurang lebih seperti itu. Yang lebih mudah dari ini ada lagi dendrobium tipe mini. Nah, seperti yang ini, dendrobium enobi ataupun dendrobium tipe mini lainnya, biasanya lebih mudah berbunga. Yang ini satu lagi contohnya, ini dendrobium tipenya mini ya, bisa kita lihat sebesar ini sudah berbunga, daunnya cantik. Ini mudah banget berbunga kalau untuk dendrobium tipe mini seperti ini. Dan yang paling mudah, yang lebih mudah dari dendrobium ada lagi ini, Oncidium golden shower. Nanti kita akan fokus ke sini cara perawatan dan cara perbanyakannya. Bunganya cantik, kuning cerah, Oncidium golden shower. Untuk jenis Oncidium ID ini paling mudah dibunga di antara Oncidium yang lainnya. Banyak sekali jenis Oncidium dan bunganya juga ada yang berwarna merah, coklat, kuning, hijau dan yang lain-lain. Dan juga lebih besar dari ini tentunya. Tapi perawatannya memang agak susah. Dan untuk yang ini khusus Oncidium golden shower ini yang paling mudah sejauh saya amati. Kita akan fokus ke sini. Nantinya jika sudah terbiasa dengan ini bisa naik ke jenis anggrek yang lainnya. Bisa ke Cattleya. Nah, ini Cattleya. Kebetulan sudah kenop. Untuk Cattleya agak susah ya, lebih susah dari dendrobium. Dan juga Brassavola. Banyak sekali jenisnya. Tapi kalau saya boleh menyarankan untuk pemula yang baru memulai anggrek, bisa memulai dari anggrek ini, Oncidium golden shower, agar tidak kecewa, terutama pada pembungaan ya. Karena pada penghobi anggrek yang baru memulai anggrek, yang paling diutamakan adalah bunga, bukan kesuburan plant atau yang lainnya ataupun ID. Jadi kalau untuk masalah pembungaan, anggrek ini paling mudah berbunga. Kalau misalkan nanti mau lebih elegan, bisa merawat grama juga, Grammatophyllum. Ini lebih susah bunganya, agak lama. Tapi kalau perawatannya baik, ini pasca bunga sudah mulai tumbuh spek yang baru. Ini udah nongol lagi spek baru. Tapi agak susah bang ya untuk grama. Jadi di video ini kita akan fokus ke Oncidium golden shower. Yang ini Oncidium golden shower, tipenya atau karakternya berumpun. Jadi tidak berpetang tunggal ya, dia beranak seperti ini. Untuk media tanam bisa memakai sabut kelapa ataupun ditempel seperti ini. Ini habitat aslinya sebagai epipit, hidup sebagai epipit. Tapi bisa juga ditanam sebagai anggrek tanah, yang penting medianya poros. Yang ini bisa ditanam di media sekam ataupun media pakis cacah, cocok. Untuk ketersediaan angin cukup penting agar bagus, sirkulasi udaranya yang lancar, anggrek pun tumbuh subur. Dan untuk intensitas cahaya matahari, anggrek ini tidak terlalu pilih-pilih.
jadi lebih toleran. Di ketersediaan cahaya matahari 60% sampai 90% masih bisa bertahan hidup, tumbuh subur dan juga berbunga. Berbeda dengan anggrek yang lainnya, misalnya untuk Phalaenopsis ini cocok di intensitas cahaya matahari 60%. Jika terlalu tinggi akan gosong daunnya dan juga layu, tapi jika terlalu rendah berkisar 40% ataupun 20% cahaya matahari akan susah untuk berbunga dan juga rentan busuk. Sedangkan untuk Dendrobium ini lebih bagus, banyak sinar matahari, 85% sampai 100% untuk Dendrobium seperti ini. Tapi untuk Golden Shower ini jauh lebih adaptif, jauh lebih toleran dibanding anggrek yang lainnya. Di kisaran cahaya matahari 50% pun bisa tumbuh subur dan berbunga, sampai 85%, atau yang idealnya sinar matahari berkisar 70 sampai 80%. Ini sangat cocok untuk Oncidium Golden Shower. Untuk cara perbanyakannya bisa melalui pecah rumpun atau pecah anakan. Untuk pembungaan anggrek ini cukup mudah tanpa perawatan khusus. Anggreknya bisa berbunga, jadi tidak terlalu sulit memikirkan pupuk apa yang cocok. Berikan aja pupuk berimbang, jadi pertumbuhan lainnya bagus, pembungaan pun nantinya akan bagus, dan tidak harus di treatment khusus. Kalau untuk anggrek ini, untuk bunga tumbuh dari samping seperti ini, dari sela-sela daun, kedua dari atas, satu, kedua di antara ini ya, biasanya di sini. Kalau untuk yang paling bawah biasanya tumbuh tunas. Sedangkan untuk perbanyakan, nah seperti ini, kita bisa potong anakannya. Ini kondisinya pasca bunga, kita potong aja. Kalau yang sedang berbunga jangan dipotong ya, sayang, biarkan aja bunganya habis. Yang seperti ini bisa ditarik seperti ini, ataupun dipotong memakai gunting ataupun pisau. Nah seperti ini. Ini untuk cara perbanyakannya ya. Dan untuk anggrek ini cepat banyak, jangan khawatir, mudah banyak untuk anggrek ini. Nah seperti ini, nanti kita tanam. Kita akan tanam di sini ya. Untuk pemilihan pot tidak masalah, mau pot gerabah seperti ini, mau pot plastik. Kita tambahkan lubang di pinggirannya, ataupun tidak ditambahkan lubang pun seperti ini juga bisa. Yang penting ada lubang bagian bawah. Untuk media tanam bisa memakai sabut kelapa ataupun arang ataupun sekam mentah, apa aja boleh, yang penting poros. Kita akan tanam dengan memakai media tanam ini ya, Coco Fiber. Caranya seperti ini aja, tinggal dibalut di bagian pangkal batang. Nah udah, tinggal gini aja, tinggal simpan dan siram setiap hari. Memakai sabut kelapa yang berbentuk dadu boleh, seperti ini Coco Chips ya, seperti ini. Ataupun pada sabut kelapa yang masih utuh, ditempel di sabut kelapa dan digantung juga tidak masalah. Jadi untuk anggrek ini mudah banget perawatannya, cara menanamnya mudah, perbanyakannya mudah, berbunganya pun mudah. Jadi cocok untuk pemula agar tidak kecewa. Karena pada teman-teman yang merawat anggrek, di awal merawat anggrek atau memelihara anggrek biasanya bunga lebih utamakan. Jadi untuk itu anggrek yang ini sangat cocok banget, Oncidium Golden Shower. Buat yang mau anggrek ini kita juga ready, harganya ekonomis ya, yang sudah spike dijual di harga 50 ribuan aja. Bisa dihubungi nomor admin, cek nomor admin di sini. Oncidium Golden Shower 50 ribuan aja, nanti dipilihkan yang ada spike-nya ya, seperti ini. Nanti diganti dengan pot yang lebih kecil agar tidak berat di ongkir, 1 kilo muat 2 pot. Sementara segitu aja dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.